dalam bentuk hak guna bangunan diberikan hak paling lama 30 tahun, perpanjangan hak paling lama 20 tahun, dan pembaruan hak paling lama 30 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Pemirsa, ini terkait dengan Mahkamah Konstitusi menghapus aturan batas waktu hingga 190 tahun hak atas tanah di IKN Nusantara. Ya, dalam putusannya, MK menegaskan bahwa pasal 16A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 jika tidak dimaknai sesuai mekanisme nasional. Mahkamah Konstitusi menghapus aturan batas waktu hingga 190 tahun hak atas tanah di IKN Nusantara. MK menegaskan bahwa hak guna usaha, hak guna bangun dan hak pakai harus mengikuti mekanisme nasional. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa pasal 16A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai sesuai mekanisme nasional. Ketua MK Suhartoyo menegaskan pemberian hak atas tanah di IKN tidak boleh dilakukan sekaligus dalam 2 siklus sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang IKN, melainkan harus mengikuti pola yang telah berlaku secara nasional dan berlandaskan evaluasi berkala. MK menyatakan bahwa penjelasan pasal 16A ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang IKN tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga mekanisme 2 siklus dihapus sepenuhnya. 3. Menyatakan pasal 16A ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6766 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dalam hal hak atas tanah yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 7 dalam bentuk hak guna bangunan diberikan hak paling lama 30 tahun, perpanjangan hak paling lama 20 tahun, dan pembaruan hak paling lama 30 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Permohonan judicial review atas Undang-Undang IKN terkait hak atas tanah di IKN ini diajukan oleh Stefanus Febian Babaro warga suku Dayak yang menilai aturan 2 siklus berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan merugikan masyarakat lokal karena masa penggunaan tanah yang terlalu panjang. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menghapus aturan batas waktu hingga 190 tahun hak atas tanah di IKN Nusantara. Ya, dalam amar putusannya, MK menegaskan pemberian hak guna usaha maksimal 35 tahun dan perpanjangan 25 tahun, sementara hak guna bangun pemberian maksimal 30 tahun dengan perpanjangan maksimal 20 tahun. Mahkamah Konstitusi menghapus aturan batas waktu hingga 190 tahun hak atas tanah di IKN Nusantara. MK menegaskan bahwa hak guna usaha, hak guna bangun, dan hak pakai harus mengikuti mekanisme nasional. Dalam amar putusannya, MK menegaskan pemberian hak guna usaha maksimal 35 tahun dan perpanjangan 25 tahun serta pembaruan maksimal 35 tahun. Untuk hak guna bangun, MK menegaskan pemberian maksimal 30 tahun dengan perpanjangan maksimal 20 tahun dan pembaruan maksimal 30 tahun. Putusan ini sekaligus memastikan bahwa pembangunan IKN tetap ramah investasi, namun tetap dalam kerangka hukum nasional dan konstitusional. Izin hak guna usaha bagi para investor di IKN dengan jangka waktu paling lama mencapai 190 tahun. Tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang ditandatangani Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo pada 11 Juli 2024. Pasal 9 BL tersebut menyebutkan pemberian HGU diberikan dalam 2 siklus. Untuk siklus pertama jangka waktu paling lama 95 tahun dan bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama, sehingga total menjadi 190 tahun. Selain itu, aturan tersebut juga mengatur pemberian hak guna bangunan untuk jangka waktu paling lama 80 tahun.
untuk siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun sehingga total menjadi 160 tahun. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan akan menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo untuk mencari solusi atas penyelesaian utang kereta cepat Wush. Menteri Keuangan menekankan pentingnya keterlibatan langsung dalam diskusi lanjutan termasuk pembicaraan dengan pihak Tiongkok agar prosesnya transparan dan tidak menimbulkan kerugian bagi negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi perkembangan terbaru mengenai pembagian tanggung jawab dalam proses restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Purbaya menyampaikan bahwa keputusan final untuk solusi utang WUS antara pemerintah dan Badan Pengelola Investasi dan Antara masih terus dibahas. Menurut Purbaya, arahan awal dari Presiden menunjukkan adanya kemungkinan bahwa pemerintah akan menanggung biaya terkait pembangunan infrastruktur. Sementara nantinya BPI dan Antara akan bertanggung jawab atas rolling stock atau pengadaan sarana kereta. Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa skema final belum ditentukan. Ia menekankan pentingnya keterlibatan langsung dalam diskusi lanjutan, termasuk pembicaraan dengan pihak Tiongkok agar prosesnya transparan dan tidak menimbulkan kerugian bagi negara. Kita akan cenderung, ini belum putus juga, kita akan cenderung membayar jalannya, infrastrukturnya kan, mau rolling stocknya bukan kita yang itu, mereka yang nanggung. Cuman saya belum mendapatkan atau kita belum sampai kesimpulan detail seperti apa. Purbaya menambahkan jika terdapat ruang diskusi antara Danantara dan pihak Tiongkok, Kementerian Keuangan dipastikan akan mengikuti tahap diskusi agar dapat menghasilkan kesepakatan yang tidak membebani negara. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pertama, pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan penggunaan smartboard untuk sekolah-sekolah di Indonesia dalam kunjungan kerjanya ke SMP Negeri 4, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemerintah menargetkan agar setiap kelas nantinya memiliki smartboard sebagai fasilitas standar. Adapun tahun ini sekitar 288.000 unit dijadwalkan dikirimkan ke 330.000 sekolah di seluruh daerah di Indonesia. Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan penggunaan interaktif flat panel atau smartboard untuk sekolah-sekolah di Indonesia dalam kunjungan kerjanya ke SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam kegiatan bertajuk Peluncuran Digitalisasi untuk Indonesia Cerdas, Presiden meninjau langsung fasilitas sekolah dan menyaksikan demonstrasi penggunaan smartboard yang dilakukan oleh guru dan siswa tepat di sebelah tenda utama acara. Smartboard tersebut menampilkan virtual pembelajaran jarak jauh dengan menghadirkan seorang guru yang dapat berinteraksi secara langsung dengan siswanya untuk membimbing proses belajar. Teknologi interaktif ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih kolaboratif dan menarik, berbeda dari televisi pintar yang hanya menyajikan materi satu arah. Kita memahami bahwa pendidikan dan teknologi, sains, ilmu pengetahuan adalah kunci keberhasilan, adalah kunci kemakmuran. Tidak ada kemakmuran kalau kita tidak bisa menguasai sains dan teknologi. Peluncuran smartboard di sekolah-sekolah sejalan dengan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2025 tentang revitalisasi satuan pendidikan, pembangunan sekolah unggul hingga percepatan digitalisasi pembelajaran. Sebelumnya, pemerintah menargetkan agar setiap kelas nantinya memiliki smartboard sebagai fasilitas standar. Tahun ini, sekitar 288.000 unit dijadwalkan dikirimkan ke 330.000 sekolah di seluruh daerah di Indonesia. Proses pengiriman perangkat dilaporkan telah mencapai 215.572 unit dengan 172.550 diantaranya sudah tiba di sekolah dan 43.022 lainnya masih dalam perjalanan. Pemerintah menargetkan seluruh perangkat tersebut dapat sepenuhnya tiba di sekolah-sekolah penerima pada Desember 2025. Tim Liputan IDX Channel.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan Kemendikdasmen memantau serta mengevaluasi penggunaan interaktif flat panel atau smart board untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Adapun hingga saat ini pihaknya sudah mengirim sebanyak 172.550 smart board ke sekolah-sekolah. Sebanyak 43.022 smart board sedang dalam proses pengiriman ke sekolah-sekolah. Mendikdasmen mengklaim sekolah yang telah menerima smart board ini terpantau sudah ada perubahan signifikan dalam proses pembelajaran. Pemerintah terus berupaya melakukan revolusi pendidikan melalui digitalisasi pembelajaran. Sudah terkirim sebanyak 172.550 yang telah tiba dan dimanfaatkan di sekolah dan PKBM, dan 43.022 yang dalam proses pengiriman, yang itu merupakan 75% dari rencana 28.865 yang akan kami bagikan maksimal sampai 17 Desember tahun 2025. Bapak Presiden dan tamu undangan yang kami muliakan, kami melakukan monitoring dan juga melakukan evaluasi sekolah-sekolah yang telah menerima IFP atau digital panel. Sudah ada perubahan signifikan dalam proses pembelajaran. Ya, penggunaan smart board tentunya harus diikuti dengan metode pembelajaran yang lebih smart juga ya, Ca, karena memang kita tahu agar ini tidak hanya sekedar menjadi alat mendukung pembelajaran di ruang kelas, tapi juga bisa menambah pemahaman baru, memberikan metode baru agar kemudian sistem pembelajaran bisa lebih efektif dan juga efisien, agar kemudian tidak hanya mengadakan smart board ataupun alat pendukung saja, tapi kualitasnya juga harus kita lihat apakah kemudian dengan adanya smart board ini bisa meningkat dari kualitas sistem belajar mengajar Indonesia. Betul, yang pastinya jangan hanya smart board-nya saja yang smart, tapi bagaimana kemudian kesiapan infrastruktur, kemudian sumber daya manusia, dan tentunya adalah kesiapan bagaimana melaksanakan ini di seluruh daerah di Indonesia, bukan hanya kemudian terkonsentrasi lagi-lagi di pulau-pulau besar saja. Pemerataan dan aksesnya, inklusivitasnya seperti apa perlu dipastikan juga ya.